Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu thumma nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات أحبائي في الله أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam hari ini untuk bisa beribadah kepada Allah dengan salat maghrib berjamaah, yang kemudian salat sunnah ba'diyah, yang kemudian masih dalam rangkaian ibadah itu kita memanfaatkan waktu di antara maghrib ini sampai dengan isya dengan menuntut ilmu. Kita mengkaji bersama ilmu syar'i yang itu pun bisa disebut dengan ibadah. Maka kita bersyukur kepada Allah, ini kesempatan yang baik yang mungkin boleh jadi dilewatkan oleh saudara-saudara kita. Rumahnya dekat dengan masjid, masjidnya mengajarkan ta'lim, pembelajaran, majlis ilmu, tapi dia masih berat untuk bisa hadir ikut belajar bersama. Maka kalian harus bersyukur, kita harus bersyukur karena Allah mudahkan kita untuk bisa mendapatkan kesempatan ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhwani wa akhwati billah, a'azzani Allah wa iyyakum, seorang yang dekat dengan Allah, yang ingin lebih dekat dengan Allah itu butuh akan ilmu. Ya. Sebuah ibadah yang tanpa didasari oleh ilmu akan ditolak. Selalu ingat baik-baik itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan tanpa ada ilmu dari kami, tidak pernah Nabi mengajarkannya, tidak pernah ada syariat contoh dari Nabi Muhammad SAW, maka itu tertolak bahwa raddun itu dari kata radda yaruddu radda. Paham itu? Artinya menolak. Raddun di sini maka betapa butuhnya kita dengan ilmu. Dan bagaimana kita meneladani sosok-sosok yang mereka menghabiskan hidupnya dengan ilmu. Di antaranya adalah
pembahasan kajian kita kali ini, yaitu pengantar dari mempelajari ilmu fikih al-madkhal ila ilmu fiqh karya Syekh Amir Bahjat Hafizahullah Ta'ala. Kita mempelajari sosok-sosok yang mana mereka menghabiskan hidupnya untuk dekat dengan ilmu, dan semoga kita juga bisa. Gak cuma sekarang saja terus selesai, tidak ya, tapi bagaimana mereka di sepanjang hidupnya itu selalu dekat dengan ilmu. Telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, sebelum yang lalu ya, karena saya tidak hadir. Kita membahas bagaimana kehidupan seorang tokoh mazhab fikih yang pertama. Siapakah beliau? Namanya Imam Abu Hanifah. Nama aslinya siapa? An-Nu'man bin Sabit rahimahullah ta'ala. Beliau adalah tokoh dari mazhab Hanafi, gitu ya. Dengan luar biasanya apa yang telah beliau curahkan, beliau Masya Allah sampai detik ini namanya masih harum. Nama sudah berapa ratus tahun. Beliau meninggal 150 Hijriah, sudah 1000 tahun lewat ya. Baik, itu adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit rahimahullah ta'ala. Sebelum memasuki kisah dari mazhab yang kedua, yaitu mazhab Maliki, ada satu kisah yang mungkin ini belum saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana Imam Abu Hanifah, beliau pernah di masa hidupnya itu menjumpai perdebatan. Salah satunya berdebat dengan seorang ateis, Sindiq, seorang ateis. Ateis itu orang yang bagaimana? Tidak punya agama. Dia tidak percaya ada Tuhan. Dia tidak percaya. Banyak orang ateis yang mendatangi Imam Abu Hanifah untuk berdebat bahwasanya tidak ada dalam semesta Tuhan. Dia makhluk, dia manusia. Dialah yang berkehendak. Dialah membuat sesuatu. Tidak ada yang di atas manusia. Baik. Suatu ketika Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ketika berdebat dengan seorang ateis itu, beliau ketika sudah janjian pada hari ini jam segini untuk berdebat yang nanti tersaksikan oleh orang-orang pada saat itu, sudah sampai pada harinya, hari H, sudah sampai pada jamnya juga. Si ateis sudah datang. Ternyata ditunggu Imam Abu Hanifah belum datang. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti si ateis bisa kepala ya, bisa kepala dia. Nah kan? Bagaimana kalian takut kan berdebat dengan saya? Ternyata tidak lama dari itu datanglah Imam Abu Hanifah. Dia saya tidak terlambat, sehingga manusia itu benar-benar menunggu. Dan ketika datang, ditanyalah dia, kenapa kamu terlambat? Bukan kamu seorang imam? Bagaimana kamu bisa lupa sebuah janji? Baik. Beliau bercerita. Perhatikan cerita itu. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, sesungguhnya tadi ketika aku di perjalanan menuju ke tempat ini, aku harus melalui sebuah sungai. Sungai itu saat itu deras sekali airnya. Yang biasanya aku bisa langsung menyeberang, saat itu tidak bisa. Karena saking derasnya, deras sekali, meluap air sungai saat itu. Terus penasaran, orang harus penasaran. Terus bagaimana kamu sampai di sini sekarang? Kok bisa tiba-tiba kamu sampai dengan ceritamu yang katanya sungai itu meluap saking hebatnya kamu? Gimana bisa sampai?
Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Tiba-tiba saat itu ada pohon yang tumbang. Pohonnya besar sekali, jatuh. Kemudian pohon itu berubah menjadi perahu. Kemudian aku naik di atasnya. Kemudian perahu itu tanpa aku komandoi tiba-tiba jalan sendiri menyeberangi sungai tersebut sehingga aku terlambat dan aku sekarang sampai di sini. Apa kata ayah itu? Ya mungkin. La yumkinu dzalik. Kaifa? Bagaimana bisa? Kamu seorang imam, orang berakal itu tidak mungkin bisa berkata seperti itu. Tidak mungkin hal itu terjadi. Mengatakan Imam Abu Hanifah berakal. Langsung dibalik seketika itu kata Abu Hanifah. Lah, kamu yang tidak berakal, bagaimana bisa? Alam semesta yang luar biasa besarnya ini, ada matahari, ada bumi, ada gunung-gunung, tumbuhan, kemudian ada siangnya, malamnya berganti berputar. Kalau tidak ada yang menciptakan, kalau tidak ada yang mengatur, tidaklah mungkin bisa terjadi. Langsung dia 1000 bahasa. Iya atau tidak? Imam Abu Hanifah. Seketika itu juga si orang ateis itu masuk Islam karena habis terbantahkan dengan hujahnya Imam Abu Hanifah. Cerdas ya, Insya Allah. Kalau beliau bukan seorang yang gemar belajar, mencari ilmu, gak mungkin bisa berbicara seperti itu ya. Harus belajar. Sehingga beliau punya ilmu retorika ya. Antaranya. Baik, cukup itu sedikit tambahan Imam Abu Hanifah ketika berdebat dengan seorang ateis. Dan kisah ini masyhur sekali pada zaman Imam Abu Hanifah. Baik, ikhwani wa akhwati fillah azza wa jalla. Kita masuk pada mazhab fikih yang kedua. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Tokohnya adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas sama Anas bin Malik itu dua orang yang berbeda. Ya, dua orang yang berbeda, tapi sama-sama tokoh besar, tokoh alim yang dikenal. Kalau Anas bin Malik itu adalah tokohnya dari generasi sahabat Nabi. Jangan lupa Anas bin Malik. Kalau dibalik Malik bin Anas jadi siapa? Yang sekarang kita pelajari. Beliau tokoh besar dari mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas. Beliau adalah seorang yang berketurunan Arab dari negeri Yaman, dari bangsa atau kabilah Qahtan. Ayah dan bundanya itu mereka kelahiran dari Yaman, yang kemudian mereka pindah ke Madinah dan lahirlah Imam Malik di mana? Di Madinah. Paham tuh? Jadi beliau ini lahir dan besar di kota Madinah, sebuah kota yang syarat akan sumbernya ini, ya, karena Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Nabi Muhammad mengajar para sahabatnya di Madinah dan banyak sahabatnya itu pun tinggal di Madinah. Ya, maka sumbernya ilmu dari sana. Termasuk Imam Malik di sini banyak sekali mengambil ilmu dari langsung sumbernya ya. Ini kelebihan dari masa kecilnya Imam Malik. Insyaallah. Rahimahullah taala. Ikhwani wa akhwati fillah. Kemudian Imam Malik
itu punya dua orang tua yang sangat support, ya, sangat mendukung anaknya untuk mencari ilmu. Bahkan keluarganya Imam Malik itu adalah keluarga ahli hadis. Kakeknya Imam Malik itu merupakan tokoh hadis, tokoh ahli hadis. Bapaknya pun juga sama, tapi bapaknya tidak sebagaimana kakeknya yang sering menyampaikan hadis. Lebih masyhur paman-pamannya Imam Malik ini. Jadi Imam Malik lahir dari keluarga ahli hadis. Dari sini ya. Beliau tinggal dan besar dari tempat yang jadi sumbernya ilmu, kota Madinah. Dan keluarga beliau itu adalah keluarga ahli hadis. Maka Imam Malik pun juga merupakan seorang yang besar yang jadi apa? Ahli hadis. Sebelum beliau menjadi ahli fikih, pakar fikih yang nantinya dikenal dengan mazhab Maliki, beliau sudah menjadi ahli hadis. Baik, ikhwan wa akhwat, beliau ketika di masa sudah mulai beranjak 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 17 tahunnya beliau itu, kalian usia berapa sekarang? 15. Ada yang 16. Belum ya? 15 rata-rata ya. Berarti 2 tahun lagi kalau ibaratnya Imam Malik. Imam Malik ketika di usia 17 tahun itu keilmuannya Masya Allah sudah diakui, sehingga beliau itu punya tempat untuk menyampaikan fatwa. Manusia datang kepadanya bertanya, itu bertanya masalah-masalah. Di usia sekitar 17 tahun beliau mulai menyampaikan ilmu tersebut, mulai diakui sudah. Kalau kita 17 tahun masih sekolah ya, mau tampil di televisi atau tampil menyampaikan ilmu itu, anak kemarin sore masih ada. Tapi memang cara belajar kita sama dia itu sama atau beda? Sama. Beda. Ya. Beliau belajar pakai main ya. Kira-kira beliau banyak main, banyak belajarnya. Imam Malik. Hah? Banyak belajar. Ya. Dan sangat sedikit pintu-pintu kemaksiatan yang ada di zaman beliau. Kalau sekarang ya Allah, dikit-dikit selalu aja ada pintu-pintu maksiat terbuka di sekitar kita ini. Apalagi kalau nanti setelah musim liburan, awas, ikhwan, hati-hati sama sebuah benda kotak kecil yang bisa dibawa kemana-mana ya. Jangan menghabiskan waktu kalian untuk terus bermain HP, penyakit. Kalian sudah setahun ini atau dalam waktu sekolah ini lepas dari HP, sungguh-sungguh hafalannya, mempelajari ilmunya. Jangan sampai ketika nanti pulang sehari dari tapi hilang semuanya. Jangan sampai, awas. Karena di dalam kotak itu banyak sekali pintu-pintu kemaksiatan. Tundukkan pandangan, jangan lihat hal yang haram. Jaga telinganya dari mendengar hal yang haram, ya. Jaga jari-jarinya dari untuk mengetik, menyampaikan, membagikan perkara-perkara yang maksiat, yang bohong, jangan sampai. Sehingga kita bisa, mungkin belum sampai seperti, tapi semoga kita bisa mendekati sedikit dari bagaimana Imam Malik bin Anas di usia 17 tahun dia sudah bisa menyampaikan, mengajar, memberikan jawaban dari masalah-masalah, memberi fatwa. Itu Imam Malik bin Anas. Baik. Sampai pada usia 20 tahun beliau sudah diakui oleh sekitar 70 masyayikh dari para ahli ilmu.
sehingga beliau ditetapkan sebagai seorang tokoh pada usia 20 tahun ya, diakui sudah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita bisa menjadi seperti Imam Malik bin Anas. Di usia muda, tapi Masya Allah ilmunya sudah sangat berbobot. Baik. Sekarang kita melihat bagaimana tadi belum kami sebutkan ya, tahun berapa Imam Malik itu dilahirkan. Beliau itu dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Coba 179 dikurangi 93, berarti berapa usianya beliau? Berapa? Sekitar 86 tahun ya. 86 tahun. Usia yang lebih daripada usia umatnya Nabi Muhammad ya, yang rata-rata 60 tahun. Situ beliau sangat umur 80 tahun, Masya Allah. Dan beliau ketemu sama Imam Abu Hanifah. Beliau berjumpa. Yes. Beliau masih zamannya dekat, masih berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Bedanya kalau Abu Hanifah sekarang di mana? Beliau di mana? Di mana tinggalnya beliau? Di mana? Irak. Sedangkan Imam Malik itu di mana? Madinah. Awas. Jadi harus bisa memetakan ya nantinya. Jadi kalau ketemu bukan setiap hari ketemu, bukan. Karena Irak dan Madinah itu jauh. Paham ya di sini? Jadi di sisi seberang Irak itu ada Abu Hanifah, di sisi Madinah itu ada Imam Malik. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah azza wa jalla. Sekarang kita melihat bagaimana ibadahnya Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah kemarin digambarkan beliau itu seperti al-wadad. Apa itu wadad kemarin? Pasar. Kenapa kok beliau digambarkan seperti pasar itu? Karena sholatnya beliau itu apa? Saking lama berdiri atau saking banyak beliau mengerjakan sholat. Kalau Imam Malik diceritakan di sini, qila li ukhti Malik, pernah adiknya Imam Malik ditanya. Ukhti Malik berarti adik laki itu perempuan. Perempuan sudah. Maka nasyuhul Malik di baitihi. Apa kesibukan Imam Malik kalau sedang di rumah itu? Kira-kira apa ya? Kira-kira beliau apa ya? Jawabannya adalah dua. Kata adiknya, qalat al-mushafu wa tilawatu. Apa beliau? Beliau senantiasa dekat dengan mushaf Al-Quran dan tilawah, dan tak henti-hentinya beliau memperbanyak tilawah. Masya Allah. Di rumahnya baca Quran, di luar beliau sibuk menyampaikan hadis, mengajar. Ketika di rumah beliau menyampaikan, beliau membaca Al-Quran. Kira-kira beliau baca Qurannya pas lagi longgar, baca Quran, atau melonggarkan untuk baca Quran? Yang mana yang betul kira-kira? Kalau yang pertama itu hati-hati. Nanti aja kalau pas longgar aku baca Quran. Ternyata kalau bilangnya begitu, ada aja di rumah itu kegiatan. Ya betul tidak? Yang ini, yang itu, yang nanti dulu. Ya. Jangan begitu. Jangan baca Quran ketika longgar. Kalian nanti membuat acara nanti. Tapi
longgarkanlah Al-Quran. Begitu yang benar. Begitu yang benar. Sebagaimana Imam Mahdi di sini, ketika beliau diceritakan oleh adiknya, saudarinya, bahwa beliau sehari-harinya dengan Al-Quran di rumah dan membaca tilawah itu bukan pas lagi longgar saja, tapi benar-benar di rumah dia baca Al-Quran. Seakan-akan itu sebuah bacaan yang tidak ada habisnya dibaca. Kalau kalian baca cerita itu kan sukanya cerita apa sekarang? Kisah Nabi siapa? Oh enggak, paling kisah ini gitu ya. Atau komik-komik, atau cerita anak-anak zaman sekarang, novel-novel. Kalian kalau baca Quran, coba baca juga dengan terjemahnya dan rasakan bagaimana tidak ada habisnya membaca itu. Jangan pernah bosan. Dan sungguh merugi seorang yang mana dia menjadikan Al-Quran itu ditinggalkan. Jangan kalian menjurkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu ditinggalkan, sehingga nanti akan banyak kerusakan. Orang yang jarang baca Al-Quran sama yang sering baca Al-Quran pasti beda. Coba. Orang yang sehari-harinya membaca Al-Quran dengan yang kadang-kadang baca Quran sama yang jarang baca Quran, saya yang tidak pernah baca Quran. Ini muslim semuanya. Yang pertama setiap hari, yang kedua kadang-kadang, yang ketiga jarang-jarang, yang keempat tidak pernah. Kira-kira kehidupannya sama atau beda? Berani dicoba? Berani memperhatikan? Silakan. Orang yang setiap hari selalu ada Al-Quran dia baca, itu kehidupannya akan tenang, akan tenteram. Yang kadang-kadang baca Quran, maka kadang-kadang juga benar. Nah, kadang-kadang dia akan galau, ditimpa dilema masalah. Yang jarang-jarang baca Quran akan jarang senangnya, apalagi tidak pernah. Dan Rasulullah SAW pernah misalkan seorang muslim yang giat baca Quran itu seperti bunga yang seperti buah, ya, seperti buah yang buah itu wanginya enak dan rasanya manis. Kemudian yang jarang baca Quran itu dia seperti bunga, bunganya indah, ya, tapi ketika didekati dia berbau tidak enak, dia tidak bisa dimakan. Apalagi dimakan ya, indah dia, tapi baunya tidak enak. Kalian tahu ada bunga yang seperti itu? Namanya bunga tali ayam. Pernah tahu? Itu bunganya benar namanya seperti itu. Atau bunga-bunga dengan istilah-istilah yang ada, bentuknya masya Allah indah. Dan itulah Islam ketika menancap di dalam diri kita. Kita menjadi indah karena Islam itu, karena iman itu. Tapi kalau kita tidak hias dengan Al-Quran, itu seakan-akan ketika kita dilihat ke dalam, karena tidak pernah ada Quran di situ. Islamnya tidak hidup. Kalau yang dia sudah tidak muslim, ya baca Quran tidak seperti apa dia? Sudah tidak ada harganya dia, ya. Dia tidak ada harganya. Maka tinggal kita memilih mau jadi yang seperti mana. Ikhwan dan akhwat, maka perhatikan di sini.
Marilah kita melihat bagaimana dan mencontoh bagaimana Imam Malik dahulu ternyata di rumahnya beliau itu juga dihiasi baca Al-Quran. Ini pesan. Jika kalian nanti pulang, jangan pernah lupa untuk terus murad baca Quran. Jangan cuma ketika di mana saja. Jangan ketika kita lagi di sekolah saja, jangan. Ketika di rumah itu juga kita harus biasa dengan Al-Quran. Kita ambil semangat Imam Malik. Baik. Kemudian ada pelajaran yang bagus juga tentang bagaimana ketakwaan Imam Malik sekarang. Qala Ibnu Wahb rahimahullah. Beliau bercerita, Imam Malik ini adalah seorang tokoh alim yang ketika banyak manusia datang kepada beliau untuk bertanya permasalahan-permasalahan, ternyata law syi'tu an abda al-wahyi min qawli Malik, jikalau aku berkenan untuk mengisi catatanku dengan ucapan yang Malik, niscaya aku mendapat yang paling banyak. Awas, yang paling banyak diucapkan Imam Malik itu adalah la adri. La adri. Apa aku la adri? Aku tidak tahu. Imam Malik diceritakan tentang ketakwaannya. Beliau itu ketika ditanya oleh masyarakatnya, oleh murid-muridnya, ketika mengajar, ketika membimbing, ternyata beliau itu banyak mengatakan la adri. Aku tidak tahu. Beliau mengatakan tidak tahu karena belum sampai yakin dengan dasar-dasarnya. Beliau belum menemukan dalil Qur'annya. Beliau belum menemukan dalil hadisnya, maka beliau tidak berkata. Lebih baik beliau berkata apa? La adri. Dan itu banyak sekali. Seakan-akan beliau juga ingin mengajarkan kepada muridnya. Iki loh, yang di depanmu ini, yang kamu tanya, yang kamu ambil ilmu sekarang ini, itu pun masih banyak yang tidak diketahui. Maka aku pun tidak berhenti belajar, sebagaimana engkau tidak pernah berhenti belajar. Dan belajarlah untuk mengatakan aku tidak tahu. Jangan engkau akhirnya sombong. Engkau sudah belajar bertahun-tahun, engkau punya titel S1, S2, S3, SD, SMP, SMA. Ya, bukan ya? S3 itu SD, SMP, SMA, bukan? Bukan ya? Punya titel, punya jabatan, sehingga engkau ketika ditanya nggak menjawab. Mau bilang aku nggak tahu itu malu, akhirnya dia mengarang, membuat jawaban yang tidak benar dasarnya. Akhirnya apa? Dia bisa berdosa. Imam Malik, masya Allah. Di sini beliau ternyata dikenal. Beliau itu seringkali ketika ditanya dalam fatwa beliau mengatakan aku tidak. Dan penting, ini pelajaran untuk siapapun di antara kita. Kita belajar mengucapkan aku tidak tahu. Kalau tidak tahu sudah, kita tidak tahu. Tidak perlu malu, tidak perlu gengsi, jelas. Dan tidak perlu alasan itu, karena ternyata Imam Malik sudah mencontohkannya. Dan itu merupakan bentuk takwa. Kita merendahkan diri kita. Kalau kita belum sampai pada ilmu tersebut, jangan sombong menusuk kita menyampaikannya. Jelas ya? Karena setiap orang pasti punya kelebihan di dalam sebuah ilmu yang mungkin itu lebihnya nggak sama di dalam ilmu yang lain. Awas, jelas ya? Jarang sekali semua itu dikuasai oleh seorang. Paham itu? Ini pelajaran yang berharga dari Imam Malik untuk berkata la adri. Baik. Kemudian sekarang pelajaran dari ilmu yang dimiliki oleh Imam Malik. Dikatakan dalam sebuah hadis. Ini hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, la yadri
talabil ilmi fala yajiduna a'lama min 'alimil Madinah. Sungguh manusia-manusia kata Rasulullah SAW akan memukul tubuh atau pungguk unta-unta mereka untuk mencari ilmu. Maksudnya apa? Mereka itu manusia akan rela untuk mencari ilmu bepergian. Jelas? Makanya di sini digambarkan dengan apa? Mereka rela untuk memukul di sini ya. Sungguh mereka memukul punuk unta mereka, dipukul untuk apa? Ayo unta jalan, pergi. Ayo kita ambil. Ambil apa? Ambil ilmu. Datang ke sana, datang ke sana, datang ke sana. Untanya digerakkan untuk mencari ilmu. Sungguh manusia akan seperti itu ketika mencari ilmu. Fala yajiduna 'alam, dan mereka tidak akan menjumpai orang yang paling berilmu. Tidak akan mereka menjumpai orang yang paling berilmu kecuali seorang yang berilmu dari Madinah. Min 'alimil Madinah, kecuali satu orang ini dari Madinah yang paling berilmu. Ini sebuah hadis diucapkannya zaman Nabi Muhammad SAW. Kira-kira siapakah yang dimaksud Nabi? Bisa siapa saja. Jelas ya? Bisa siapa? Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu siapa nantinya yang muncul itu. Tapi maksudnya Nabi bahwa di sini menyebut dari Madinah. Kenapa Madinah? Karena Madinah itu sumbernya ilmu. Maka jangan pernah menolak ilmu yang dari Madinah. Jangan dikatakan Madinah itu sumbernya teroris, Madinah itu ilmunya keras. Lah, ya Pak. Paham ya? Justru Madinah itu sumbernya ilmu. Di situ kemuliaan dari ilmu. Maka ketika Nabi mengucapkan ini, ada seorang tabi'in. Dia adalah tabi'in yang bernama Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala. Beliau ketika mendapati hadis ini, beliau teringat, Huwa Malik kata beliau. Paham ya? Bukan Nabi yang menafsirkan, bukan sahabat juga yang menafsirkan, tapi siapa? Ini tafsir dari tabi'in yang melihat, ini pasti maksudnya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita simak adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjut sedikit lagi. Barakallahu. Fadhal. Ya, salah satu adzan. Bismillah. Allah
لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Ini tadi adalah bagaimana Imam Malik bin Anas dari keibadahannya, ketakwaannya, keilmuannya. Kemudian ada sebuah hal yang menarik di sini, bahwasanya Imam Malik ini adalah guru bagi Imam Syafi'i. Imam Malik itu adalah guru bagi Imam Syafi'i, yang mana Imam Malik berbeda halnya dengan yang dia berguru kepada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah dan Imam Malik hidup pada zaman yang sama, yang mereka bukan anggap sebagai guru dan murid ya, tapi mereka ada saling berdiskusi seperti itu. Tapi kalau Imam Malik sama Imam Syafi'i ini adalah memang benar-benar guru dan murid. Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik. Baik, tapi kita belum bahas tentang Imam Syafi'i nanti pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Tapi yang jelas ini merupakan sebuah fakta bahwa Imam Syafi'i itu benar-benar berguru kepada Imam Malik, yang mana Imam Malik itu beliau punya satu kitab yang beliau catat, beliau tuliskan kumpulan dari apa yang beliau telah dapati dari ilmu-ilmu ya. Namanya adalah Kitab Muwatta. Kitab Muwatta, atau ditambahkan al juga boleh, al Muwatta, mim wawu ta hamzah, al Muwatta. Itu adalah kitabnya Imam Malik. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tidak ada kitab. Kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa beliau menyampaikan ilmu, mengajarkan apa yang beliau dapati, tapi tidak ada buku, tidak ada kitab secara khusus dari Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Malik ada, yaitu kitab besarnya. Rujukan dari mazhab ini adalah Al-Muwatta. Jadi setelah itu datanglah pengikut-pengikut Imam Malik. Mereka mengkaji Al-Muwatta ini, memberikan penjelasan syarah, penjabaran-penjabaran, yang mana pengikut Imam Malik disebut dengan julukan Malikiyah. Ya, Malikiyah itu adalah orang-orang mereka yang pro dengan Imam Malik, Malikiyah. Kalau yang sebelumnya bermadzhab Hanafi, apa mereka orang-orangnya? Hanafiyah. Gitu ya. Yang di sini adalah sekarang Malikiyah. Baik. Yang terakhir ya, sebagai penutup, bahwasanya Imam Syafi'i ketika menggambarkan bagaimana sih sosok guru ini, kita belum mempelajari bagaimana kisah belajar Imam Syafi'i, belum, nanti kita simpan saja. Tapi ini adalah sebuah ungkapan yang disampaikan dari seorang murid atas gurunya. Kalau kalian mungkin ketika mengatakan gimana sih guru kalian bulan ini, oh masya Allah, gitu aja ya, paling gitu kan, masya Allah, kapan, masya Allah, ini masya Allah, selesai. Ketika Imam Syafi'i menggambarkan gurunya itu, beliau mengatakannya dengan
sebuah ungkapan yang sangat dalam sekali. Karena memang terbentuk ikatan guru dan murid yang luar biasa. Saya perhatikan pada Imam Syafi'i. Berkata beliau rahimahullah, "Idza dzukira al-ulama." Kalimat itu pendek maknanya. Idza dzukira al-ulama. Jika disebutkan orang-orang yang berilmu, para ulama, para ahli ilmu, famalikun an-najm, famalikun an-najm, maka Imam Malik adalah insyaallah. Bagi beliau dengan banyaknya orang-orang alim disebutkan, tetap di sisi beliau Imam Malik itu bintangnya. Itu adalah bagaimana Imam Syafi'i menggambarkan gurunya. Idza dzikra ulama famalikun an-najmu, maka Imam Malik adalah bintang. Kira-kira boleh nggak memuji sampai seperti ini? Nggak pakai masya Allah lagi. Baik. Tentunya memuji yang seperti ini, Imam Syafi'i mengatakan ini bukanlah ketika Imam Malik sudah masih hidup, tapi ketika beliau sudah tidak ada. Ketika Imam Syafi'i beliau mengajar, beliau menyebutkan para ulama-ulama, para guru-gurunya dahulu. Ketika menyebutnya Imam Malik, maka Imam Malik adalah bintang dari semua guru-gurunya. Itu adalah apa yang disampaikan Imam Syafi'i, yang mungkin kita bisa mengambil sebuah faedah bagaimana kita sebagai seorang murid itu kita harus membangun hubungan yang baik dengan guru kita. Kita menjadikan mereka sebagai panutan kita, ibarat sebagai bintang yang di dalam malam yang bulan itu akan menerangi, enak dipandang, dan juga menjadi pelajaran bagi kita para pengajar, para guru, bahwa kita ini memiliki murid-murid yang akan mencontoh kita. Kita harus menjadi panutan. Maka mari kita bersama menghiasi hari-hari kita dengan terus-menerus tidak ada henti-hentinya mempelajari ilmu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Jadi sedikit tentang mazhab Maliki dan siapakah tokohnya, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita membahas mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sekaligus insyaallah taala. Insyaallah taala. Nah, tadi di kafaratul majlis subhanallah ketika